Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Tani. Saya asisten Om Tani. Kembali kita berada di Om Tani. Obrolan menarik seputar petani. Oke, sahabat Om Tani yang dimanapun berada. Ya. Kali ini pembahasan kita agak sedikit melenceng dari yang sering kita bahas, tapi masih ada kaitannya dengan petani, tapi ini petani nelayan. Ya, petani nelayan. Saya kan bulan lalu itu saya ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Okay. Terus ke danau. Ya, ketemulah. Tadinya rencana mau beli ikan. Kan biasanya kalau kita ke daerah itu, ke danau itu beli ikan. Ya. Contohnya petaninya bilang, nggak ada ikan Pak. Bahkan katanya nelayannya sudah pada hijrah ke kota, cari pekerjaan lain. Loh, ada apa? Ini danaunya besar kok tidak ada ikan. Ternyata ada fenomena yang menarik di sana yang memang kita perlu bantu mensosialisasikan keluar. Barangkali ini ada pemirsa atau penonton Om Tani bisa memberi solusi. Jadi di danau itu fenomenanya itu ada jutaan ikan di danau. Bagus dong. Itu sih kedengarannya bagus. Tahu nggak nama-nama ikan? Apa? Coba sebut 5 nama-nama ikan. Dapat sepeda nggak di saya? Iya, Saya kalau nanya-nanya ini dapat sepeda ya. Oke, coba sebut satu. Ikan apa? Ikan apa? Beneran lagi. Oke, saya bantu. Ikan bandeng. Ikan bandeng, ikan mujair, Ikan mujair. ikan mas, Ikan mas itu ikan danau semua lah. Apalagi ikan danau. ikan patin. Ikan patin ada. Satu lagi. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ya, bener kata ya. Hati-hati loh yang punya ikan tongkol itu bisa ketukar-tukar, itu bisa jadi masalah gitu. Nah, dari 5 ikan itu ada satu ikan dapat sepeda. Dapat sepeda. Ada satu ikan yang memang lagi meresahkan di sana, yaitu namanya ikan toke. Ikan toke. Ikan toke. Ikan toke, tau nggak? Coba cari dulu ikan toke di layar ada mungkin. Coba. Ikan toke. Nah, ikan toke ini karena modelnya mirip toke. Jadi orang di sana kan nggak mau pusing ya, mau ngasih nama ikan apa. Tapi kalau di searching ikan toke muncul. Ikan toke. Nah, kalau di searching itu munculnya ikan toke itu ternyata kalau kita nyebutnya di Jakarta atau di daerah sini nyebutnya ikan sapu-sapu ternyata. Ikan sapu-sapu. Karena kenapa disebut ikan sapu-sapu? Ya biasanya itu kita ambil, kita beli biasanya ke pasar ikan gitu Om. Oke. Itu kita beli dua untuk akuarium, biasanya untuk ngebersihin akuarium biar bersih. Nah, ini ya sama mungkin gitu ya. Kalau di sana bilang ikan toke, mungkin di beberapa tempat disebutnya ikan sapu-sapu. Karena memang orang biasa beli 1 biji atau 1 biji. 1 ekor, 2 ekor untuk bersihin kolam saja. Oke. Tapi di sana itu sudah jutaan ikan toke yang hidup. Nah, ikan toke ini nggak dimakan. Iyalah. Nah, kemudian hidupnya sangat lama. Pernah ada satu petani cerita sama saya di satu kunjungan. Jadi saking jengkelnya sama ikan toke ini, dia ambillah ini ikan, dia simpan di satu tempat tanpa air. Oke. Tanpa air. Itu dia mau hukum nih ceritanya nih, saking jengkelnya sama ikan toke ini. Terus dia simpan dalam satu tempat, kemudian dibiarkan selama 3 bulan. Sampai ikan toke ini kering. Kering. Segitunya. Ya. Begitu disiram air, ikannya kembali hidup. Masa sih Om? Iya. Nah, itu nanti kita akan dengar sendiri langsung dari petani, karena beberapa petani juga saya temui dan bercerita tentang ini. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Petani nelayan di tepatnya sih di Wetee ya. Wetee itu Kecamatan Pancalokan. Di Wetee. Saya nggak tahu itu danau Tempe apa danau Sidembe ya, karena dia nyambung ya. Dia kalau nyebrang ketemunya Wajo, Kabupaten Wajo, tembus dengan danau Tempe. Ya. Yang pernah Bang Kancul sama Bang Narji ya. naik perahu itu kan. Nah, itu ada kaitannya di sana. Nah, ini nelayan-nelayan muda di sana itu sudah banyak yang di Jakarta.
untuk meninggalkan kampung halaman karena di saat mereka lempar jaring isinya adalah ikan toke. Gitu. Terus saya tanya ke petani, kenapa pada saat ngambil itu dibawa ke darat aja, rame-rame gunung? Itu katanya kalau dikasih naik di perahu, perahu bisa tenggelam. Saking banyaknya kalau mau dibawa semua. Nah, terus yang kedua, kalau kita bawa Pak, biarin aja katanya disebar kembali supaya yang lain juga bisa dapat. Nah ini dia fenomenanya. Jadi ada perasaan-perasaan gitu juga. Jadi nggak bisa habis-habis. Nah, sahabat Om Tani atau siapapun yang mendengar video kita ini, petani di sini sangat membutuhkan solusi. Bagaimana caranya? Pernah beberapa bulan yang lalu sempat muncul isu bahwa ikan toke ini bisa diekspor keluar. Tanya untuk bahan baku apa. Kemudian ada juga yang sempat muncul, saya baca itu bahwa ikan toke ini bisa dikeringkan, kemudian diolah menjadi ini untuk digunakan sebagai pakan ikan. Nah, gitu. Jadi kalau ikan toke ini fenomenanya, kalau saya membayangkan ikan toke ini seperti tikus lah kalau di padi. Sudah sangat merusak. Sudah jadi hama ini. Sudah jadi hama. Aduh, saya juga benar-benar prihatin ya terhadap masalah ini karena petani benar-benar diresahkan dengan ikan toke. Bukan cuma 1.000 atau 2.000, dia jutaan. Nah, kita sih harap mudah-mudahan dengan tayangnya video ini tentang fenomena ikan toke ini atau ikan sapu-sapu yang sudah berkembang biak sangat cepat di danau, terutama di Danau Tempe, di tepatnya di Wate itu bisa ada solusi. Apakah ini bisa diteliti menjadi sebuah bahan apa gitu kan? Memang modelnya kayak toke, punya tangan juga. Ada yang pernah coba ya? Jijik kalau lihat toke. Ada yang pernah coba. Dia mau lihat jangan sampai ikan ini bisa dimakan. Katanya nih kabarnya, tapi nanti kita tanya petaninya langsung atau nelayannya langsung. Tanya sampai orang ini meninggal. Jadi ada yang bilang ikan toke ini darahnya itu baunya itu seperti darah manusia. Beracun berarti ya? Ada satu nih, saya mau ingat nih. Jadi waktu pertama munculnya ikan toke ini, itu dirayakan kedatangannya loh. Iya dianggap sesuatu gitu kan, orang belum pernah lihat. Tiba-tiba kok ada ikan modelnya kayak ya, aneh gitu ya. Aneh gitu, makanya dirayakan. Lama-lama kok semakin lama semakin bertambah. Nah itulah kisah yang mungkin wajib saya sampaikan kepada sahabat Om Tani atau gimana siapapun yang mendengar ini, karena ini benar-benar masalah petani nelayan di sana. Dan ada liputan beberapa video-video kita ambil dari ikan ini dan curhatan petani nelayan yang ada di sana. Kasihan juga nih. Oke, kita lihat dulu videonya. Nonton sampai habis ya. Nah, Pak Narji, saya kan udah pernah cerita kan bahwa kita akan mengunjungi Danau Tempe yang kedua kalinya. Kemarin kan kita jalan-jalan, makan lawak. Ya, betul. Sekarang kita mau ngapain di sini? Nah, di sini kita khusus untuk menceritakan tentang masalah nelayan yang ada di danau sini, yaitu kalau di Jawa namanya ikan sapu-sapu ya. Kalau di sini orang bilang ikan toke. Itu kok jadi masalah? Kenapa maksudnya? Nah, jadi ikan toke ini pada saat orang lempar jaring, yang muncul adalah ikan toke. Yang ketangkap ikan toke. Nah, kita ngomong-ngomong danau-danaunya mana? Jadi kita datang ini pas di musim kemarau. Ini danau sebetulnya tuh. Oh, jadi ini kalau lagi musim hujan itu ini semuanya danau? Danau, iya. Uniknya Danau Tempe kayak gitu? Nah, makanya dulu kan pernah diceritakan sama Pak Haji Basri ya. Iya. Pada waktu itu kenapa disebut Danau Tempe? Karena danau ini begitu airnya turun, ditanamin kedelai. Jadi bahan bakunya tempe itu dari kedelai yang dari sini. Disebutlah Danau Tempe. Tapi yang uniknya danaunya ada di Wajo, tapi nelayan-nelayannya banyak dari Wate. Wate itu masuk Sidrap. Maksudnya Kabupaten Medan? Iya, kabupaten yang berbeda. Berarti danaunya memang sangat luas ya? Luas. Ini nyambung nih Danau Tempe. Kalau kita bisa masuk dari arah Singkang kan. Ini dikit lagi. Kita sekarang ini sebetulnya berdiri di wilayah Kabupaten Wajo.
Ini udah masuk Wajo. Masuk Wajo, tapi nelayannya banyak dari Sidrap. Gitu. Tapi nelayan sini lagi banyak masalah sekarang. Ada itu dari sana tuh kita lihat nelayannya. Astagfirullahaladzim. Ini, Nah, ini ikan sapu-sapu semua. Ya. Pak siapa Pak? Jamalu. Pak sini Pak Jamalu Pak. Oh. Jadi, peko cerita apa ya? Ini cerita apa ya? Nah. Merusakan kita galian. Ini bahasa Indonesia aja. Iya, kan? iya. Ah. Si bawa na degagan na aslinya Danau Tempe. Ah, Danau jadi Singkat, gara-gara ikan nah, ini Danau tidak ada Singkat. hasilnya di Danau Tempe. Terus Pak? Itu masalahnya Pak, kalau ikan begini tidak bisa diperkembangbiak Ah, ini ikan. oke. Jadi kita minta sama semua pegawai-pegawai di Indonesia, Ya. bagaimana caranya ikan ini supaya dihapus. Nah, gimana caranya membasmi ini Membasmi nih, ikan? membasmi. Kita pernah pikir Iya. apakah kita kirim semacam Obat-obatan. apa ya yang bisa memakan, Lingsang gitu. yang bisa Sebagai menghabisin ini sebagai predator apa? predator alami. Predatornya alami. Apakah bisa dilepas? Begitu dilepas dia akan menghabisi makan. Dulu juga ada pernah punya ide. Katanya gimana kalau diracunin ini danau supaya mati. Tapi resikonya berat karena ikan lain pun juga ikut mati. Susah Pak. Susah memang kalau mau diracun Pak. Ah, betul. Susah memang diracun kan karena ikan begini mulai dari gunung. Ah. Semua sungai-sungai di gunung pasti ada semua ikan begini. Sejarahnya ini bisa ada di danau ini bagaimana, Pak? Dulu awalnya ada orang bilang, pernahkah kamu ambil ikan sapu-sapu di sini? Oke. Bilang saya belum pernah. Tahu-taunya 2 hari saya dapat satu. Oke. Dia bilang kalau anunya itu telurnya banyak sekali, Oh. apalagi berlubang, Hmm. berlubang di bawah di tanah. Oh, dia bikin lubang masuk. Iya, lubangnya itu luas-luas. Oh. Bisa kisah matu paha. Bisa masuk paha sampai Iya. ke dalam. Jadi dia Iya. berkumpul di situ. Ya dia Sedih ya, Pak Narji ya? Iya. Ini Bertelur Bapak juga di kalau situ. Bapak nangkep ikan, umpamanya pasang jaring atau Bapak sengaja bikin tambak, nanti mereka keisi sendiri gitu Pak. Ya tersenyum sendiri. Dan jumlahnya Karena- lebih banyak daripada iklan yang kita cari Iya. Pak. Saya dengar sejumlah ini hanya satu pagi tadi. Iya. Satu pagi saja. Satu pagi saja ini Pak. Satu hari bisa dapat 10 ton. 10 ton bisa. Nah, ini Ya, sahabat Om Tani yang ada di luar sana, barangkali ada yang punya solusi, baik pemerintah ataupun siapapun, mungkin ada pengusaha yang bisa memikirkan ini, ada pasar, mungkin bisa buat pakan atau dan lainnya. Karena ini benar-benar jadi masalah. Dengar-dengar di sini petani nelayan di sini sudah banyak yang meninggalkan kampung halaman karena Ya, betul sekali. Pak. betul ya Pak ya? Betul Pak. Ah. ini sampai Harapannya Pak, harapan Bapak ngomong ngadap ke sana tuh. Sumur kayaknya. Harapan tak, agak harapan tak ke depannya ini. Ya kan pengharapan kita Ya, semua kalau- masalah ikan sapu-sapu. Nah, Kami minta semua sama perikanan dan DPR ya, bagaimana caranya ikan sapu-sapu ini dibasmi. ya, Itu saja pengharapan masyarakat. karena sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu masyarakat. Ya. Sahabat Om Tani, kasihan ya, Tani ya. Kita harap ada satu pihak atau sahabat Om Tani bisa di-share video ini supaya siapa tahu ada peluang yang bisa apakah berupa di ekspor keluar atau mau diolah menjadi bahan baku apa atau bisa jadi seperti tadi itu ada semacam jadikan pakan atau ikan, apalah. benar. Kami benar-benar Om Tani benar-benar nggak bisa tahu apa-apa, kami hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan ini ada yang bisa memberi solusi. Biasanya ke pihak ini juga Om, biasanya ke pihak kementerian, kemudian ada pihak universitas, akademisi gitu. Nah, Biasanya menarik tuh untuk jadi bahan penelitian mahasiswanya. Semoga aja nih video Om Tani menarik juga. Iya. Ya, Om. Oke, sahabat Om Tani, sampai di sini dulu kita penyampaian mengenai ikan toke atau ikan sapu-sapu. Ikan toke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.